Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak muslim, anak-anak yang soleh dan solehah, para pemimpin masa depan dan ayah bunda para wali murid? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Puja dan puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia-Nya lah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, dan semoga apa yang kita kerjakan, ibadah apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dan juga pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bagi siapa yang telah bergabung pada live streaming live IG pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada masa pandemi COVID-19. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sebentar lagi akan menemui Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga merasakan keistimewaan pada bulan Ramadan. Seluruh umat Islam di Indonesia bahkan di dunia akan merayakan hari besar Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini diartikan sebagai hari yang suci, hari yang besar, hari yang suci, yang mana pada hari itu umat Islam seperti terlahir kembali dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Idul Fitri atau yang biasa kita sebut dengan hari Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dan seluruh dunia, karena pada tanggal 1 Syawal kita melaksanakan hari raya Idul Fitri ini. Dan pada hari raya Idul Fitri ini ada satu ibadah yang mana hanya bisa kita laksanakan pada hari Idul Fitri ini, yaitu sholat Idul Fitri. Nah, anak-anak, syarat dan rukun sholat Idul Fitri ini secara umum sama dengan pelaksanaan sholat yang lain seperti sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, sedangkan hukum dari melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Nah, walaupun demikian, walaupun sunnah yang dianjurkan, walaupun ibadah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sunnah, tapi banyak sekali umat Islam, terutama di Indonesia ini, yang berbondong-bondong dan ingin melaksanakan sholat Idul Fitri ini, karena memang momen sholat Idul Fitri ini hanya sekali setahun dan hanya terjadi pada tanggal 1 Syawal, yang mana kita yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah tahu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, karena insya Allah setiap tahun kita biasanya melaksanakan simulasi sholat Idul Fitri di sekolah ya. Namun pada kesempatan kali ini, pada saat ini kita terhalang suatu sebab, yaitu adanya wabah penyakit Corona atau COVID-19 ini yang menyebabkan kita tidak bisa berkegiatan secara leluasa seperti biasanya, yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan juga membatasi aktivitas kita supaya kita tetap sehat dan tidak tertular oleh virus ini. Nah, namun tidak ada salahnya jika kita membahas kembali, kita belajar kembali, kita bahas kembali, kita refresh ingatan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Nah, sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sejak terbitnya matahari sampai waktu duhur nanti ya. Dan ada sedikit perbedaan, kita mengenal dua sholat Id ya, dua Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di sini ada sedikit perbedaan waktu pelaksanaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, untuk Idul Adha sendiri disunahkan atau dianjurkan lebih pagi, diawalkan, karena kita tahu bahwasanya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ini, kita umat Islam biasanya mengadakan penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu
untuk sholat Idul Adha agak dipercepat dalam memulainya. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri sendiri disunahkan untuk agak dimundurkan sedikit. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Adalah supaya ada perpanjangan waktu bagi umat Islam yang belum sempat untuk membayar zakat di akhir Ramadan itu. Nah, kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri ini, biasanya kita dapat melaksanakannya di masjid ataupun di tanah lapang yang memang disediakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Namun jika misalkan di tanah lapang atau di lapangan ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri karena faktor cuaca dan keamanan dan lain sebagainya, maka kita bisa melaksanakannya di masjid. Ini fleksibel ya. Oke, sholat Idul Fitri sendiri adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat yang pelaksanaannya hampir mirip dengan secara umum dengan sholat-sholat yang lain. Namun ada perbedaan sedikit nanti pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita membaca takbir yang berjumlah 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali dalam rakaat yang kedua. Nah, pertama kita niat, pastinya niat. Segala sesuatu adalah diawali dengan niat, begitu pula dengan sholat. Niat sholat Idul Fitri seperti yang kita ketahui bunyi usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jika kita bertindak sebagai makmum, maka makmuman lillahi ta'ala. Namun jika kita bertindak sebagai imam, maka kita membaca makmuman lillahi ta'ala. Nah, pengucapan lafaz niat ini hukumnya sunnah ya. Tapi yang terpenting niat adalah berada dalam hati kita. Dalam pelaksanaannya kita bisa menghadirkan niat kita dalam hati, menghadirkan niat kita untuk melaksanakan sholat Id ini dalam hati kita saat takbiratul ihram. Ya. Jadi misalkan ada yang tidak hafal dengan niat yang berbahasa Arab ini, maka kita bisa melafadzkannya dalam hati saja. Ya Allah, aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Setelah niat, baru kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama, yaitu sebagai takbir pembuka untuk pelaksanaan sholat. Nah, Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram, disunahkan kita untuk membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, barulah kita memulai membaca takbir untuk sholat Id, yang mana berjumlah 7 kali untuk rakaat yang pertama dan 5 kali untuk rakaat yang kedua. Takbir 7 kali ini di luar takbiratul ihram ya. Nah, pastinya di luar takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita membaca doa iftitah, kemudian baru kita mulai dengan takbir sholat Id. Contohnya Allahu Akbar. Nah, di antara takbir ini, di sela-sela takbir ini kita membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan juga takbir yang bacanya seperti ini. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu yang kita baca di sela-sela takbir untuk setiap rakaatnya. Kita coba lagi. Takbiratul niat ya. Kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Baca doa iftitah, kemudian takbir untuk Idul Fitri. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Sampai 7 kali untuk rakaat yang pertama. Nah, setelah takbir 7 kali pada rakaat pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai lupa. Ini rukun. Kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita juga tidak sah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama. Dan ini sunnah. Misalkan Mas ada yang masih belum hafal atau tidak memungkinkan untuk membaca surat Al-A'la ini, bisa membaca surat yang lain, itu boleh. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan juga surat Al-A'la tadi, kita lanjutkan dengan ruku, kemudian i'tidal, dan sampai menghabiskan rakaat yang pertama seperti sholat biasa. Kemudian kita berdiri untuk rakaat yang kedua, dari sujud bangkit Allahu Akbar. Kita melakukan takbir intikal ya. Baru setelah takbir intikal berdiri dari sujud, kita masuk ke rakaat kedua, kita mulai kembali
dengan takbir yang 5 kali. Allahu Akbar, membaca bacaan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, sampai 5 kali. Dan itu boleh kita hitung dengan jari. Nah, Allahu Akbar, tuh. Allahu Akbar, tapi tidak usah diangkat seperti ini ya. Jadi dengan isyarat saja. Kalau misalkan bisa mengingat ya silahkan, tanpa isyarat jari boleh. Tapi takut lupa, maka boleh kita melipat jari kita sejumlah takbir yang telah kita lakukan. Oke, setelah membaca takbir sebanyak 5 kali dalam rakaat kedua ini, kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua ini. Itu pun juga disunahkan. Misalkan kita lupa atau tidak hafal, maka boleh juga diganti dengan surat yang lain. Setelah membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah, kita kembali untuk melakukan rukuk, i'tidal, dan menyelesaikan rakaat yang kedua sampai salam. Nah, setelah salam, janganlah kita kemudian terburu-buru untuk berdiri meninggalkan tempat sholat, karena sholat Idul Fitri ini diakhiri dengan 2 khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Nah, seperti itu. Hal-hal yang perlu kita ketahui, yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah sebelum dan sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri ada beberapa macam. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu, tapi kita sebutkan kembali supaya kita ingat. Ya, saling mengingatkan dan memberikan itu terus. Yang pertama yaitu disunahkan kita mandi sebelum pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Nah, mandi, jangan sampai tidak mandi. Takutnya kalau kita tidak mandi, badan kita tidak fresh, badan kita juga tidak sehat, dan juga takutnya akan membahayakan jamaah yang di sekitar kita. Nanti akan ada bau-bau ya seperti itulah, ya, bau-bau tidak enak. Kemudian yang kedua yaitu memakai pakaian yang terbaik. Nah, pakai pakaian yang terbaik dan usahakan kalau ada pakaian yang berwarna putih, karena putih melambangkan kesucian. Namun jika tidak ada pakaian yang putih, kita boleh memakai pakaian berwarna apapun, selama pakaian itu tidak mencolok, warnanya tidak mencolok, kemudian tidak bergambar atau bertulisan yang dapat mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan kita dan jamaah lain dalam sholat. Misalnya pakaian yang kita anggap itu pakaian terbaik kita, tapi gambarnya besar di belakang atau tulisan besar, nah, yang menyebabkan orang yang sholat di belakang kita tidak khusyuk untuk sholat dan melihat tulisan atau gambar di pakaian kita. Nah, itu hendaknya bisa dihindari. Nah, kemudian memakai wangi-wangian atau parfum, tapi dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Nah, karena Allah tidak menginginkan orang berlebih-lebihan. Sunnah yang selanjutnya yaitu mengajak seluruh keluarga dan anak-anak. Nah, kalau ada anggota keluarga kita di rumah yang tidak ada uzur, misalkan semuanya sehat, semuanya tidak ada yang sakit atau masih kuat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini, maka seharusnya kita ajak seluruhnya, termasuk juga anak-anak yang ada di rumah, adik-adik kita mungkin yang masih kecil, diajak juga walaupun tidak sholat di sana, namun tetap kita ajak, karena ini adalah hari raya kita, hari raya bagi umat Islam, semuanya bergembira pada hari tersebut. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu berjalan menuju tempat sholat. Nah, ini disunahkan oleh Rasulullah untuk berjalan menuju tempat sholat. Berjalan menuju tempat sholat ini, ya, kalau misalkan jauh bagaimana? Kalau jauh tidak apa-apa menggunakan kendaraan dengan motor atau mobil dan lain sebagainya. Namun jika jarak dari rumah kita ke tempat sholat itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki, maka alangkah lebih baiknya kita menjalankan sunnah dengan berjalan kaki. Dan ada juga yang menyebutkan bahwasanya sunnahnya itu kita melewati jalan yang berbeda antara kita pergi ke tempat sholat dan kita kembali ke rumah, itu mencari jalan yang berbeda, seperti itu. Kemudian perbanyak takbir dan bertakbir saat menuju tempat sholat. Nah, ini saat kita menuju tempat sholat, daripada kita merumpi sendiri dengan keluarga, dengan kawan atau apa, lebih baik kita memperbanyak membaca takbir. Saat berjalan menuju tempat sholat kita bertakbir, atau dalam kendaraan jika tempatnya jauh, maka kita juga sambil bertakbir bersama-sama, itu juga boleh. Nah, takbirnya bagaimana? Ya, takbir yang biasanya kita kumandangkan pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, yang seperti yang kita tahu, yaitu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbir yang bisa kita baca, bisa kembangkan dan perbanyak takbir. Juga biasanya jika kita sholat di masjid atau tempat musola atau tanah lapang yang kita gunakan untuk sholat, biasanya di situ sudah ada panitia yang memandu atau memimpin untuk mengucapkan takbir tersebut. Jadi kita tinggal mengikutinya. Nah, itulah tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dianjurkan sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Nah, anak-anak sekalian, namun kondisi kita pada saat ini, situasi kita mungkin kurang memungkinkan, kurang memadai, yang juga mengharuskan kita untuk stay di rumah, untuk tetap di rumah karena adanya pandemi ini, COVID-19 ini. Nah, maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan fatwa hal ini melalui MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mana merupakan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk syariat Islam. MUI telah mengeluarkan fatwa. Nah, dari fatwa-fatwa tersebut sudah ada beberapa yang saya cantumkan di sini, yaitu fatwa yang poin ketiga, yaitu orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularan tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat Zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Nah, fatwa yang pertama ini yang disebutkan tadi sangat jelas bahwasanya ada anjuran untuk tetap tinggal di rumah saja, ya. Bagi kita yang masih sehat, dan tidak terpapar COVID-19 ini, maka dianjurkan jika kawasan penularan itu sangat tinggi, maka kita tetap berada di rumah saja. Bahkan sholat Jumat yang wajib saja dianjurkan untuk diganti dengan sholat Zuhur di rumah. Nah, apalagi sholat sunnah-sunnah yang lain, tarawih pun juga sebagian dari sudah banyak yang dari musola dan masjid di lingkungan kita sudah ditiadakan, ya. Karena memang kota kita sekarang, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya ini sedang dalam masa PSBB. Jadi anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, untuk belajar di rumah, work from home, dan beribadah di rumah, itu ya. Kemudian poin 3B dari fatwa MUI, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak langsung, seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sajadah atau alat sholat sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah, untuk yang poin 3C ini, fatwa MUI mengatakan bahwasanya bagi orang yang berada dalam lingkungan yang atau kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tetap menjalankan kewajiban beribadah sesuai seperti biasanya. Ya, kita sholat Jumat, wajib sholat Jumat, maka kita berangkat masjid, sholat taraweh dan sholat yang lainnya, maka kita masih diperbolehkan untuk sholat di masjid atau musola. Jika memang suatu lingkungan itu atau kawasan itu merupakan kawasan yang penyebaran COVID-19-nya ini sangat tinggi dan dapat mengancam jiwa, maka fatwa MUI ini mengatakan bahwasanya tidak boleh mendatangi masjid atau musola yang digunakan sholat jamaah yang diyakini jika ada kerumunan orang yang banyak akan menjadi media dari menularnya COVID-19 ini. Nah, hal ini sesuai dengan kaidah usuliyahnya, yaitu la dororo wa la diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, maka dari itu, supaya kita terhindar dari COVID-19 ini, maka fatwa MUI ini memperbolehkan kita untuk tidak melaksanakan ibadah selain di rumah kita sendiri. Nah, anak-anak sekalian,
bagaimana kemudian tentang sholat id? Bagaimana hukumnya sholat id kalau misalkan kita tidak diperbolehkan atau kita tidak memungkinkan untuk keluar rumah dan melaksanakan sholat id di masjid atau di lapangan tempat yang disediakan untuk sholat id. Nah, kita bisa melakukannya di rumah saja. Kita bisa melakukannya di rumah. Bagaimana hukumnya? Nah, kebanyakan ulama, jumhur ulama, jadi kebanyakan dari pendapat para ulama mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri di rumah itu sah. Ya, banyak sekali pendapat yang mengatakan sah dan hanya sedikit yang tidak memperbolehkan. Tapi pendapat yang sedikit pasti kalah dengan pendapat yang banyak. Dalam hal ini ada pendapat Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyebutkan sholat id sah hukumnya bagi para lelaki, perempuan, orang yang bepergian atau di rumah atau berjamaah atau sendiri di rumah, di masjid atau musola. Nah, dalam pendapat yang lain, dalam Al-Iqna fil Fiqh As-Syafi'i, Abu Hasan Al-Baghdadi menyampaikan, wa yusallil 'idani fil hadari was safari jama'atan wa furadan. Hendaknya kalian mengerjakan sholat id di saat mukim atau dalam perjalanan dengan berjamaah atau sendiri. Dari pendapat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sholat id di rumah itu boleh. Nah, dan sah artinya. Dan bagaimana caranya? Nah, ini ada 3 tata cara pelaksanaan sholat id di rumah. Ya, yang pertama yaitu tata cara atau pelaksanaan yang sempurna, yaitu dengan cara berjamaah dengan keluarga yang di rumah, kemudian diakhiri dengan 2 khutbah. Itu yang sempurna. Yang kedua, dengan cara berjamaah dengan keluarga, namun tidak diakhiri dengan 2 khutbah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, cara munfarid atau sendiri. Nah, maka alangkah lebih baiknya jika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini yang hanya sekali 1 tahun ini dengan berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah tersebut, yaitu tata cara yang pertama, yaitu dengan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga, diakhiri dengan 2 khutbah. Bagaimana caranya? Tetap sama seperti apa yang telah dipaparkan di awal tadi, 2 rakaat, kemudian setiap rakaatnya membaca takbir. Yang rakaat pertama 7 kali dan rakaat kedua 5 kali, kemudian diakhiri dengan khutbah. Nah, kita bisa membagi tugas, siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi khatib dan sebagainya. Apakah ada pertanyaan? Apakah makan sebelum berangkat sholat id disunahkan? Jelaskan melaksanakan sholat id di rumah pakai khutbah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, baik. Makan sebelum sholat id merupakan sunnah Rasulullah, ya, sholat Idul Fitri ya. Karena kita pada sebulan lamanya kita telah berpuasa, kita menahan lapar, haus dan hawa nafsu, maka pada saat Idul Fitri itu maka kita disunahkan untuk makan. Makannya seberapa? Tidak usah terlalu kenyang, asalkan kita terisi perut itu. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah, dan Rasulullah juga tidak terlalu makan banyak, bahkan beliau juga hanya makan kurma. Itu. Ini adalah Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum menuju sholat id. Nah, kemudian kembali kepada tata cara sholat id di rumah. Nah, itu tadi yang berjamaah. Jadi ada yang bertugas, jadi dibagi, bisa saja ayah yang sebagai imam dan juga khotib, atau ayah sebagai imam, kemudian ananda sebagai khotib, atau jika ada ada kakak laki-laki yang besar menjadi imam atau khotib, itu boleh. Dan keluarga yang lainnya yang perempuan otomatis menjadi makmum. Dibagi. Kemudian yang kedua, secara berjamaah tanpa adanya khutbah. Nah, ini bagaimana? Tetap seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri pada umumnya, dan di akhirnya memang tidak ada khutbah. Jadi sholat Idul Fitri 2 rakaat, kemudian salam, setelah salam doa, dan kemudian sudah tidak ada khutbah. Nah, tapi sangat sayang sekali kalau memang misalkan sudah ada jamaahnya, sudah bisa berjamaah, anggota jamaah lengkap dengan keluarga, tapi tidak melaksanakan khutbah ini. Ya, memang tidak apa-apa, namun
alangkah lebih baiknya kalau kita melengkapi ibadah kita dan menjadikannya sempurna. Padahal ya khutbah itu sendiri pun rukun khutbah sangat mudah ya, yaitu pertama yaitu adanya memuji kepada Allah ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, itu adalah pujian pada Allah. Kemudian rukun yang kedua dalam khutbah yaitu sholawat Nabi. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, itu juga sudah cukup. Dan kemudian rukun yang ketiga yaitu wasiat takwa. Jadi khatib mengajak para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dengan yang lain, atau dengan menggunakan bahasa Indonesia saja juga tidak apa-apa. Tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat dari rukun khutbah yaitu membaca ayat Al-Qur'an. Jika kita tidak hafal ayat Al-Qur'an yang panjang, tidak apa-apa, hanya membaca surat Al-Ikhlas saja pun itu sudah boleh. Rukunnya sudah terpenuhi. Dan juga terakhir yaitu membaca doa. Jadi setiap khutbah maka akhir khutbah ditambah dengan doa. Kemudian pada khutbah Idul Fitri ditambah takbir sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Ya, ada pertanyaan lagi. Ustaz, jika di rumah perempuan tidak ada laki-lakinya, apakah bisa melaksanakan sholat Id berjamaah? Ya. Misalkan jamaah seluruhnya yang ada di rumah itu perempuan, tidak ada yang laki-laki, maka tetap diperbolehkan. Asalkan imamnya pun juga imam perempuan, maka makmumnya juga perempuan, pasti ya, itu harus. Nah, itu diperbolehkan. Nah, tinggal kita memilih apakah akan ada kita laksanakan dengan ada khutbah atau tidak. Nah, itu tidak apa-apa. Oke, itu ya. Kemudian cara yang ketiga, misalkan apabila di rumah tidak ada yang siap untuk menjadi khatib atau tidak ada yang siap untuk menjadi imam karena merasa belum pantas atau merasa tidak siap dan lain sebagainya, bacaannya kurang bagus. Nah, orang tua misalkan ayah atau paman atau kakak laki-laki yang tua tidak siap, maka bagaimana? Nah, kita boleh melaksanakan secara munfarid atau sendiri ya. Nah, untuk pelaksanaan sendiri pun niat yang kita lafazkan berbeda. Kalau tadi secara jamaah ada makmuman atau imaman, maka niat untuk pelaksanaan sholat Id sendiri atau munfarid ini berbeda, yaitu usolli li'idul fitri usolli sunnatal li'idul fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ada makmuman atau imaman. Dan juga di akhir setelah salam tidak ada khutbah. Ya, pasti tidak ada khutbah kalau kita sholat sendiri. Jika kita sholat sendiri kemudian kita khutbah, siapa yang mendengarkan? Ya, itu ya. Jadi jika kita sholat sendiri maka tanpa ada khutbah. Nah, anak-anak, itu merupakan cara-cara yang bisa kita laksanakan untuk menghadapi pandemi pada situasi seperti ini. Jadi kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja pada pandemi kali ini dengan cara-cara tersebut. Nah, ada pertanyaan kembali. Ustaz, jika saya terlambat takbiratul ihram untuk mengikuti sholat Id, apa yang harus saya lakukan? Nah, jika kita terlambat untuk dalam melaksanakan takbiratul ihram, artinya jika imam sudah melaksanakan sholat takbiratul ihram dan sudah memulai dari bacaan takbir dan lain sebagainya, bahkan jika kita terlambat, imam sudah takbir 7 kali dan kita baru masuk, baru datang karena terlambat, apa yang kita laksanakan? Nah, apakah kita harus takbir juga? Nah, itu tidak perlu. Jadi kita langsung mengikuti apa yang dilakukan imam. Misalkan kita terlambat takbiratul ihram Allahu Akbar, nah, dan imam masih sudah mendapatkan takbir sebanyak 3 kali, maka kita ikuti takbir-takbir yang selanjutnya. Jika kita sudah imam sudah sampai Al-Fatihah dan kita tidak sempat mendapati bacaan takbir dari imam, maka kita langsung dapat mengikuti imam tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Jadi tidak perlu kita kemudian takbir Allahu Akbar baru takbir sendiri, tidak perlu. Nah, itu ya.
Itu cara-cara yang bisa kita lakukan. Nah, selagi kita masih ada sekitar 10 harian lagi dalam bulan Ramadan ini, maka sebaiknya kita persiapkan diri kita persiapkan. Misalkan nanti memang keadaan tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan Idul Fitri di masjid atau lapangan, maka kita bisa melaksanakannya di rumah. Nah, kita persiapkan dari sekarang, kita ajak diskusi keluarga bagaimana nanti pelaksanaannya, siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi khotib dan lain sebagainya. Karena jika kita mempersiapkan dengan baik, maka hasil yang akan kita dapatkan juga akan menjadi baik. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Itu yang jika memang kita ragu untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ini di lapangan atau di masjid yang akan disediakan, maka kita bisa melaksanakannya di rumah bersama keluarga secara berjamaah, atau jika terpaksa maka kita bisa melaksanakannya secara munfarid atau sendiri. Nah, tinggal bagaimana keadaan yang terjadi pada lingkungan kita. Bila kembali lagi pada fatwa yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini MUI, yang mana memang mereka adalah beliau adalah para ustadz, para ulama dan kiai yang insya Allah ilmunya luas dan tinggi sekali, sehingga dapat menerbitkan atau menjadikan fatwa itu sebagai pedoman seluruh penduduk Indonesia. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang benar maka itu datang dari Allah, dan jika ada kesalahan maka itu kelalaian saya sendiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.